Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, liputan khusus industri UMKM Coklat Sabang atau Cokbang di Kampung Anak Laut Sabang, Rabu 28 Januari tahun 2026. Bisa dijelasin Cokbang itu apa, Pak? Uh, Cokbang itu salah satu unit usaha dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, di mana Cokbang ini mengolah biji kakao dari petani kakao Sabang menjadi produk jadi seperti coklat, coklat batangan dan permen, bubuk, juga mungkin kedepannya akan ada olahan-olahan lainnya dari turunan-turunan coklat. Kapan usaha Cokbang ini dimulai? Koperasinya sendiri itu kan dia bulan November 2022, tapi pindah tempat produksi ke tempat saat ini menjadi Cokbang itu Januari 2023, Pak. Kalau ini usaha keluarga atau turun-temurun atau gimana? Jadi sebenarnya ini unit usaha dari koperasi tadi. Jadi kita ada koperasinya, koperasi produsen Kakao Jaya Mandiri. Nah, salah satu unit usahanya, mungkin saat ini masih satu-satunya unit usaha ya, yaitu Cokbang. Jadi punyanya kalau pemiliknya itu koperasi, Pak. Kalau tempat usaha ini lahan sendiri atau sewa atau gimana? Nah, alhamdulillahnya ini lahannya milik Pemda. Jadi kita sewa ke Pemda gitu, Pak. Kalau bahan bakunya coklat itu dari kebun sendiri atau dari mana? Nah, di sini kita kerjasama dengan petani-petani kakao yang ada di Sabang. Siapa saja boleh, yang penting dia punya kakao yang bisa dijual ke kita. Tapi khusus ada 30 orang petani kakao yang memang sudah menjadi anggota koperasi juga, dan kita kerjasama dengan dinas juga untuk petani-petani ini jadi dapat apa ya istilahnya program dari dinas gitu kalau ada bantuan-bantuan. Kalau bahan baku itu dari petani di sini? Ya, sampai saat ini Cokbang hanya mengolah kakao dari Sabang, jadi belum pernah ngambil kakao dari luar. Itu kapasitas yang diambil dari masyarakat itu berapa banyak? Kalau di awal-awal itu sedikit, Pak, hanya 50-80 kilo sebulan. Tapi saat ini kita sudah mencapai 200-250 kilo per bulan. Kalau petani ini dia mempunyai lahan berapa hektar? Masing-masing petani beda-beda ya. Ada yang cuma setengah hektar, ada yang 1 hektar, tapi ada yang paling luas itu 1,6 hektar di Sirui. Kalau bantuan usaha itu dari Pemko Sabang ada atau dari dinas terkait itu? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada ya. Kalau bantuan dari dinas terkait Pemkot Sabang itu belum ada. Mungkin karena memang lagi defisit anggaran kali ya, Pak. Oh iya. Kalau bantuan mesin alat produksi itu dari mana? Alhamdulillahnya kalau untuk bantuan mesin produksi itu kita dapat dari Bank Indonesia, kita dapat dari BSI Maslahat, kita dapat juga dari Pertamina sama Baitul Mal Aceh. Kalau kapasitas produksi per bulan berapa? Harusnya kita sudah mencapai 250 sampai 300 kg per bulan. Per bulan gitu ya? Iya. Kapasitas produksi per bulan tadi berapa tadi? Kalau saat ini 200 sampai 250 kilo. Itu sebelum bantuan BI berapa? Sebelum bantuan BI 50 sampai 80 kilo. Kalau jenis-jenis bahan coklat yang digunakan di sini dari bahan apa? Kalau kakaonya sendiri memang di Sabang itu klonnya banyak ya. Tapi secara umum klon yang ada di Sabang itu yang sering diantar ke kita itu ya dijual ke kita itu MCC, Sulawesi, terus ada MHP juga. Baru yang lainnya klon-klon lokal. Coklat di Sabang berapa itu per kilo ya? Kalau di Sabang rata-rata 25.000 sampai 30.000 sekilo. Nah, tapi kalau dia jual ke Cokbang dengan kualitas yang bagus itu 60.000 sampai 120.000 sekilo. Kalau di sini saya dengar yang digunakan coklat yang fermentasi. Betul. Jadi yang fermentasi itu kita hargai 120.000 per kilo karena memang dia memberikan rasa yang berbeda ya. Jadi aromanya tuh lebih keluar. Kalau di sini dari Cokbang ada buat fermentasi sendiri atau beli langsung dari masyarakat? Alhamdulillah kita langsung beli dari petaninya. Jadi kita tidak fermentasi sendiri. Ya. Itu kita pernah fermentasi sendiri dulu karena kita mau tahu kualitasnya seperti apa. Setelah itu baru kita ke dinas. Nah, kami perlu yang kualitasnya seperti ini. Jadi petani pun kalau ngantar kemari itu tetap mendapatkan edukasi tentang fermentasi, Pak.
Kalau modal awal merintis usaha ini usaha apa, modal sendiri atau bantuan awalnya? Modal awalnya itu modal sendiri karena koperasi itu kan harus ada simpanan pokok dan simpanan wajibnya. Iya. Jadi semua anggota koperasi itu ada simpanan pokok, simpanan wajibnya. Oh, setelah dibantu BI baru untuk mesin aja gitu. Iya, setelah itu baru kita pengembangannya itu yang dapat dari BI, BSI Maslahat itu mesin, sama kalau dari BSI Maslahat itu juga untuk renov Pak. Itu merubah sedikit layout yang seperti sekarang ini. Kalau karyawan di sini berapa orang semuanya? Saat ini sudah 7 orang. Oh, 7 orang. Sudah 7 orang. Di awal itu kita mulai dengan 3 orang karyawan. Kalau kesejahteraan karyawan gimana ya? Sebenarnya untuk saat ini kita memang belum sampai ke gaji yang UMP ya, tapi kita sedang menuju ke sana karena melihat bagaimana progres keuntungan dari penjualan. Tapi dulu kita hanya menggaji karyawan itu harian. Tapi untuk saat ini kita sudah menggaji karyawan itu bulanan dan beberapa karyawan sudah masuk BPJS Tenaga Kerja. Kalau seperti tunjangan Ramadan dan Lebaran itu ada? 2 tahun terakhir ada, tapi hanya untuk THR aja. Oh, THR. THR aja. Kalau bonus tahunan? Saat ini belum ya mungkin ya. Mungkin kedepannya kalau memang ada dan memang ada keuntungan yang lebih bisa jadi kita berikan. Kalau sebelum bantuan BI itu jenis coklat yang diproduksi berapa banyak? Cuman 4 jenis, Pak. 4 jenis. Iya. Setelah ada bantuan? Sekarang sudah 17 jenis. 17 jenis. Iya, mungkin akan ada penambahan lagi tapi masih progres. Oh gitu. Ya. Kalau untuk pemasarannya gimana? Saat ini hanya di Sabang sama di toko oleh-oleh. Oke, oleh-oleh. Iya. Itu toko oleh-oleh mereka ngambil barang di sini atau dari sini taruh di sana? Enggak, mereka beli putus. Oh, beli putus. Iya, jadi berapa yang mereka perlu kita antar, mereka langsung bayar. Kalau pemasaran online? Kita cuman ada di TikTok sama Instagram. Karena untuk Shopee dan Tokopedia kemarin kita sudah pernah coba, tapi saat di check out karena titiknya itu ada di Sabang itu ada kena biaya keluar ya namanya. Karena kita Sabang itu daerah zona bebas istilahnya, Pak. Saya dengar dulu dapat bantuan dari rumah BUMN Sabang Telkom ya awalnya. Rumah BUMN Telkom Sabang itu bantu kita itu dari segi yang pertama administrasi kayak PIRT, halal itu memang dari mereka. Tapi kalau untuk bantuan-bantuan bentuknya fisik, mereka melingkan kita ke BI dan BSI Maslahat tadi. Jadi linknya kita dipertemukan oleh rumah BUMN tadi ke BI dan BSI Maslahat. Kalau sertifikat halal MUI udah ada? Kebetulan kita kan ngejarnya BPOM ya Pak. Ya. Pada saat kita mengurus BPOM, di BPOM itu sertifikat yang diterima adalah sertifikat BPJPH dari Kemenak. Jadi kita tidak mengurus sertifikat halal MUI-nya. Kalau suka duka mengelola bank apa Pak? Ya kalau sukanya senang ya bisa bekerja sama dengan petani lokal dan memperkenalkan kakao lokal ke ranah internasional karena banyak sekali wisatawan asing tuh suka dengan rasa kakao Sabang yang berbeda. Nah kalau dukanya ya salah satunya karena kita produk premium jadi mungkin hanya untuk wisatawan keluar ya untuk produk kita sendiri karena harganya lumayan mungkin untuk orang lokalnya belum tapi kita akan berusaha mungkin nanti kedepannya ada coklat yang kita buat dengan harga yang lebih murah. Kalau data kapal pesiar dari Cokbang ada buat stand sendiri di CT3 seperti itu atau mereka pusat oleh-oleh yang beli dari sini bawa ke sana? Dulu pernah beberapa kali kita ada stand di sana. Nah, tapi untuk saat ini mungkin kita memang ada juga ditawarin, tapi kita masih konsentrasi di store kita sendiri. Gitu. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya kapal pesiar masuk, misalnya dari mobil-mobil guide itu ada bawa turis-turis ke sini, gimana? Kalau khusus dari kapal pesiar belum. Oh, belum. Tapi kalau dari travel itu sudah banyak yang Seperti bawa. orang Malaysia datang. Iya, benar. Itu dari travel ya. Kalau dari kapal pesiarnya khusus dengan mobil datang kemari itu belum ada. Kalau rencana peningkatan kapasitas mesin gimana? Sebenarnya kita memang pengen ada peningkatan kapasitas mesin, mengingat permintaan untuk produk kita tuh naik, meningkat. Namun kita mau coba juga pengembangannya bukan hanya mesin.
tapi pengembangannya menjadi agrowisata, di mana teman-teman wisatawan itu bisa lihat dulu kondisi kebunnya, lalu mereka mencetak coklat di sini sebagai oleh-oleh yang mereka bawa pulang. Jadi pengembangannya itu selain memang meningkatkan kapasitas, kita pengen ngembangin lagi ke agrowisata tadi. Harapan ke depan dengan industri coklat ini apa? Kami ingin satu ya, ini harus ada kafenya ya, harus ada kitchennya, terus ya punya gedung sendiri, punya mesin sendiri yang kapasitasnya lebih baik, karena ini kan masih sewa ya Pak ya. Tapi yang pasti kita pengennya itu mendunia coklat kita, dikenal oleh wisatawan yang asing, karena memang coklat kita itu rasanya berbeda dari coklat yang ada di luaran. Kalau wisatawan asing yang datang sini yang paling banyak itu dari mana? Eropa. Eropa. Iya. Kalau Malaysia? Ya Malaysia juga. Tapi kalau nomor satunya saya bisa bilang Malaysia. Kalau untuk Asia Tenggara ya. Tapi kalau secara umum Eropa, Spanyol, Belanda, Jerman kemarin juga ada, Norway juga ada, Denmark juga ada. Tapi kalau yang paling banyak memang Malaysia. Malaysia itu paling banyak. Kalau dari awal sampai sekarang kapasitas produksi Cokbang udah berapa banyak? Oh jauh Pak. Kalau di awal itu hanya berapa ratus piece. Sekarang per bulan itu bisa sampai 3.000 piece. 3.000 piece. Iya. Nah, misalnya kapasitas kakao yang digunakan berapa kilo? Kalau dari awal 50 sampai 80 kilo, sekarang sudah di 200 kilo sampai 250 kilo. Oh gitu. Per bulan. Per bulan. Iya. Omsetnya udah banyak berapa Pak? Per tahun berapa? Berapa ya? Sebelum dapat kalau bantuan BI, sebelum dapat bantuan BI itu kita paling per tahun itu di bawah 100. Di bawah 100. Setelah dapat bantuan BI, kapasitas produksi meningkat sudah di atas 200. 200 itu. Ya. Itu rencana koperasi itu ada perluasan lahan kakao enggak? Sebenarnya kalau rencana dari koperasi itu kita pengen punya lahan di mana kita punya kebunnya sendiri dan kita punya tempat produksi sendiri. Dan itu memang atas nama koperasi gitu. Kalau sekarang kan kita masih menyewa istilahnya aset Pemda. Gitu. Kan begitu. Mungkin kedepannya di sini ada pohon-pohon coklat di sini ya. Mungkin gitu ya. Tapi mungkin kedepannya lebih pengembangannya ini ke kafe dan dapur nanti Pak ya, kitchennya, sehingga semua olahan coklat itu bisa dirasakan di sini gitu. Jadi pusat oleh-oleh coklat itu teman-teman dari luar tuh tinggal datang, mau makan, mau minum, mau kue, mau apapun tuh bisa langsung dijual di sini. Kalau dari tadi malah 17 jenis coklat itu yang paling favorit yang mana? Yang pertama Choco Nips, coklat yang di dalamnya tuh isi biji kakao fermentasi. Dan dengan Choco Nips pula akhirnya kami bisa 2 tahun atau 3 tahun lalu gitu ya, itu mencetak coklat bersama Pak Sandiaga Uno. Saat itu beliau Menteri Pariwisata. Nah yang kedua premium, Couverture 50%, 70% dan 80%. Nah kalau wisatawan asing 80% itu favorit. Karena di 80% tidak ada penambahan susu, hanya kakao murni asli fermentasi Sabang. Nah, kalau wisatawan Malaysia itu selain tiramisu dan Choco Nips sama Couverture tadi, mereka itu sangat senang teh kakao, teh coklat ya. Itu terbuat dari kulit biji kakaonya. Nah, itu favorit sekali mereka. Kalau yang orang Eropa tuh suka teh coklat itu enggak? Untuk Eropa teh mereka kurang, Pak. Mereka malah lebih mau nips. Jadi bijinya itu jangan diapa-apain, dipecah aja jadi flakes. Nah itu aja yang mereka bawa karena itu rasanya lebih alami menurut mereka. Jadi mereka nanti akan campur ke oatmeal karena oatmeal itu kan gak ada rasa ya. Nah yang kedua mereka akan campur menjadi topping biskuit atau mereka makan langsung karena memang rasanya beda dengan kakao yang ada di luar. Kalau sekarang bantuan BI itu cuma mesin aja? Atau mereka misalnya habis dibantu nanti mereka ninjau produksinya gimana gitu? Iya, jadi mereka setelah bantu mereka tinjau juga. Kemarin sempat juga datang Deputi BI kemari ya, Deputi Gubernurnya sempat datang juga. Dan kita terus diajak kolaborasi, misalnya ada event Ikra kayak kemarin kita diikutkan ke nasional ya. Ada event apa lagi tuh kita diikutkan sama BI Pak. Oh berarti kalau ada event khusus di Jakarta tentang pariwisata, coklat tetap diundang ya? Tetap. Kalau untuk pameran di luar negeri pernah dibawa enggak? Belum pernah. Orangnya belum pernah ya. Jadi yang dibawa hanya produknya.
produknya gitu. Iya. Bisa dari dinas pariwisata produknya diambil dibawa ke sana pemasaran gitu. Kalau dari dinas kita belum, kalau luar negeri. Yang luar negeri kemarin itu kalau nggak Unsiah, UIN gitu Pak. Saya lupa antara dua itu. Jadi mereka bawa produk kita. Terus yang kedua yang pernah bawa ke luar negeri itu rumah BUMN Telkom Sabang. Nah mereka bawa ada pameran di Malaysia juga. Nah cuman ya itu kalau bukan orang Cokbangnya yang datang ke sana, penjelasan kakao Sabang itu tidak begitu kena. Karena memang kakao Sabang itu berbeda Pak, rasanya itu berbeda dengan di luaran. Karena kita itu kan kita dikelilingi laut ya, jadi kita itu ada NaCl secara alami. Nah dan kita dari letusan gunung berapi itu ada mineral-mineral yang alami. Jadi rasa kakao Sabang itu unik, tidak sama dengan rasa kakao yang ada di luar Pulau Sabang gitu. Makanya kalau bukan orang kita yang dibawa ke luar negeri sebagai yang menjelaskan ataupun ke pameran-pameran lain untuk menjelaskan, biasanya hal ini tidak tersampaikan. Kalau kebun coklat sendiri di Sabang tersebar di seluruh pulau atau khusus di daerah tertentu di sini? Untuk saat ini 30 petani kami tersebar tetap di 3 kecamatan, tapi yang paling besar itu ada di Kecamatan Sukamakmur, Bateso, Payasenara, sama Sirui. Itu yang paling besar. Gitu. Dari 3 kecamatan ini ada beda nggak rasanya atau sama? Beda Pak. Jadi kalau misalnya dia lebih dekat pesisir dengan yang Jaboy, itu beda rasanya. Jaboy itu kan lebih ke pegunungan ya, itu beda rasanya. Kalau yang di sini yang diambil untuk fermentasi yang terbagus dari daerah mana? Untuk saat ini Bateso dan Sirui. Surui. Kalau yang daerah Jaboy? Mereka belum ada melakukan fermentasi. Tapi kalau dari segi kita rasa ya, itu ada perbedaan. Kalau yang dari teh coklat tadi? Itu dari kulitnya. Nggak bisa dari semua daerah atau khusus tertentu? Enggak, itu juga dari Sirui sama Bateso. Karena yang mampu melakukan fermentasi untuk saat ini Sirui dan Bateso itu Pak. Ini bisa dari yang besar yang kecil gitu hasilnya dari fermentasi beda atau gimana? Sebenarnya kalau hasil dari fermentasinya sama. Klon ini nanti yang akan membedakan apakah dia itu tahan hama atau yang kedua besar biji. Nah ada yang satu klon kayak Sulawesi itu dia buahnya besar tapi bijinya kecil-kecil, di dalamnya sampai 100 biji gitu. Atau 150-an biji. Nah kalau yang gede-gede gini ini nggak nyampe biji di dalamnya tuh nggak nyampe 150-an, kadang ada yang cuma 90, ada yang 100 gitu. Jadi yang bagus yang kecil, model kecil ya? Kalau dibilang yang bagus, kalau saya sebagai pengolah saya lebih seneng yang bijinya gede-gede. Tapi kalau dari ketahanan hama, itu yang paling tahan hama tuh yang bijinya kecil-kecil. Nah ini proses produksi kita. Jadi secara umum proses produksinya itu sama seperti proses di tempat-tempat lain ya. Nah itu mesin roastingnya. Mesin roasting ini dari Baitul Mal Aceh ya, Rumah Zakat Aceh. Nah ini mesin BI, mesin pemisah biji dan BI yang besar ini? BI yang ujung sana Pak, 3 sana. Oh tuh 2, 3 Iya, ini BSI Maslahat. Nah jadi dia ada 3 mesin BSI Maslahat, 3 BI. Sama satu ini yang roasting itu punyanya Baitul Mal. Nah, gitu. Berarti yang terakhir kan dari BI ini? Yang terakhir yang dari Baitul Mal Aceh, Pak. Oh Baitul Mal. Iya, makanya ke mesinnya masih kelihatan baru. Yang lainnya kan udah kepakai. Itu kapasitas sekali produksi berapa itu? Kalau roasting hanya 3 sampai 5 kilo. Nah kalau pemecah itu hanya 10 kilo, pasta itu hanya 3 sampai 5 kilo, press hanya 1 kilo, ball mill hanya 10 kilo, dan kalau untuk mesin bungkil ini 10 kilo, sama yang paling sini ini mesin pengering bubuk, roasting bubuk itu hanya 10 kilo. Jadi memang standarnya masih sedikit gitu Pak. BPOM ya, kita belajar bentuknya letter U. Setelah dari mesin baru dia masuk ke proses pengemasan dan pencetakan. Nah ini proses pengemasan dan pencetakan kita tetap kita ikuti standarnya BPOM ya, dan juga halal BPJPH juga. Jadi APD, masker itu semuanya sudah lengkap. Nah ini kira-kira Pak. Kalau kemasan dengan itu
dapat bantuan atau cetak sendiri? Cetak sendiri. Cetak sendiri. Iya. Di mana, Medan? Kayaknya di Bandung apa Jakarta gitu. Ini saya lihat coklatnya ada dua, ada yang putih, coklat semua. Coklat semua. Oh ini kemasannya aja. Iya, itu kemasannya itu sudah dikemas aluminium foil baru kita stiker. Nggak, biasanya saya lihat coklat tuh ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Kalau Iya. di sini gimana? Coklat Untuk semua. sekarang kita belum ada mengeluarkan jenis produk coklat putih, tapi nanti kedepannya bisa jadi ada. Gitu. Jadi cuma ada kita dark coklat sama ya milk coklat, dua itu saja. Kalau itu yang itu apa tuh? Nah itu proses coklat yang sudah keluar dari barmil Iya. yang belum kita cetak. Jadi Bentuk pasta gitu. iya bentuknya pasta. Tinggal kita tim istilahnya, di bawahnya ada kompor air, dipanasin, di atasnya kita taruh loyang itu. Nah nanti dia akan mencair. Nah saat dia mencair baru kita cetak. Gitu Pak. Kemasan. Nah ini cetak kotak tiramisu istilahnya. Oh, bukan di sini. Dari sini juga. Jadi kan dia sudah dipisah Pak antara kulit dan biji. Nah kulitnya itu yang kita ambil untuk jadi teh coklat. Oh nggak bisa, kulit itu kan di sini kan biji dan itu dipisah. Dipisah dengan mesin itu. Terus Mbak itu yang proses teh itu di mana? Sini. Proses teh itu tetap di sini Pak. Jadi setelah dipisah, nah kita teh itu kita keringkan lagi, terus kita proses dengan beberapa proses lagi. Setelah dia benar-benar sudah bisa tinggal kita kemas, dia baru dipindah kemari. Nah, jadi untuk buat teh itu bisa dikonsumsi itu tetap di sini kulitnya. Nah, tapi pengemasannya tetap di sini. Kalau kulit coklat itu diolah sini sampai jadi teh berapa lama? Tergantung kilonya ya. Kemungkinan besar sehari itu kita bisa mengolah 2 kg kulit. Itu jadi teh. Itu jadi teh. Kapasitasnya berapa untuk proses biji fermentasi itu berapa kilo? Kalau ini kan proses istilahnya coklat ya. Untuk kapasitas produksinya memang kalau roasting hanya 5 kilo maksimal. Kalau mesin desellernya pemisah bijinya itu hanya 10 kilo. Nah kalau mesin pastanya 3-5 kilo itu sudah maksimal. Mesin press itu dia kapasitasnya kurang lebih 3-5 kilo juga. Nah gitu. Tapi untuk barmil 10 kilo, untuk bubuk 10 kilo, roasting bubuk 10 kilo. Bisa dari 5 kilo bahan baku itu nanti udah jadi pasta itu lalu dipisah-pisah jenis-jenisnya. Yes, benar. Nah gitu. Ada juga yang dari bubuknya kita pisah. Ada bubuk yang dialkalisasi, ada bubuk yang memang pure gitu ya. Kalau yang yang tadi kan ada yang yang jenis premium, jenis biasa itu, Iya. itu dari pasta dari pastanya baru dipisah lagi. Kalau untuk premium, couverture dia tidak perlu pemisahan Pak. Jadi memang betul-betul dari pasta langsung masuk ke dalam adonan. Nah gitu, jadi nggak kita pisah-pisah lagi apakah lemaknya apanya nggak. Jadi memang dalam bentuk pasta langsung kita campur dengan gula aren. Kalau di sini pakai gula aren. Untuk premium 80% ya, tapi untuk produk lainnya tuh kita masih pakai gula putih. Gula putih. Selama ini masalah gula di Sabang nggak ada masalah. Sempat bermasalah pada saat kemarin aja ya, pada saat musibah harganya naik gitu. Gula naik, bahan baku naik, itu harga coklat itu dinaikin atau stabil? Alhamdulillah untuk saat ini masih stabil. Nah kita masih melihat perkembangan harga-harga lainnya juga. Tapi sampai saat ini untuk harga di coklat Sabang itu cenderungnya stabil. Yang nanti kita lelehkan, terus kita cetak, lalu kita berikan topping almond, mente, cranberry atau kismis. Nah ini dia. Nah, gitu. Tapi kalau untuk bubuk memang untuk bahan minuman atau bahan dasar kue, untuk bakery gitu. Latar belakang abang tertarik coklat ini apa? Oh, jadi pada saat kemarin COVID-19, saya istri kan orang Sabang ya. Jadi di sini seingat saya bulan Maret itu lockdown.
Nah istri saya bilang kita pulang aja, kalau lockdown susah kata istri saya, dan itu kan masa COVID. Jadi selama masa COVID itu kita pulang ke Sabang. Nah terus ada pelatihan untuk membuat coklat dari Disperindak setelah COVID ini sedikit berlalu lah, itu tahun 2001 akhir atau 2020 akhir, 2021 awal. Nah dari situ saya belajar cara mengolah kakao sama teman-teman ini. Nah setelah itu kita ngerasa ya kenapa nggak kita kembangkan, karena di Sabang ternyata sudah ada kakao dari tahun 90-an. Cuman harga biji kakaonya tidak pernah stabil, makanya orang Sabang itu tidak mau nanam kakao gitu. Nah, gimana kalau kakao itu kita kembangkan? Kenapa? Karena nama sebuah daerah itu bisa terangkat karena coklat. Nah, tapi bisa juga sebuah daerah itu penghasil coklat yang akan dikenal dunia. Kalau saya contohin dulu sama teman-teman, kita dulu orang tua naik haji atau umroh, pulangnya itu pasti bawanya kurma, kismis, kacang Arab, kan begitu ya. Tapi entah kenapa sekarang pulang umroh bawanya coklat. Padahal di Arab, di Mekah Madinah itu nggak ada pohon coklat. Belum lagi di 2022 akhir 2023 itu ada coklat paling viral namanya coklat Dubai. Harganya jutaan. Padahal di Dubai tidak ada pohon kakao. Nah, kenapa kita yang bisa menghasilkan kakao dan ternyata kualitas kakao dari Sabang itu juga termasuk yang terbaik di seluruh dunia, tidak memanfaatkan hal ini untuk mengangkat nama daerah kita. Nah, itu latar belakang awalnya seperti itu. Kalau sebelumnya abang ada usaha UMKM gitu nggak? Ada, jadi sama istri memang ya kayak buat jajanan-jajanan lokal ya, salad buah, satu roti gitu. Nah, alhamdulillahnya ada kesempatan pelatihan coklat kemarin itulah dari Dinas Industri. Nah dari situ kita belajar banyak. Terus dari teman-teman yang kemarin pelatihan juga kita oke deh yuk kita buat gimana caranya bisa punya pabrik coklat yang basis produk kakaonya itu dari Sabang. Kalau bangunan ini dapat bantuan atau usaha sendiri? Bangunan ini sebenarnya aset Pemda, kita sewa. Terus karena pengembangan kita, nah kita tuh ditawarkan mau nggak ini dibagusin gitu. Nah jadi pengembangannya ini sebenarnya ini bantuan tapi bukan dari Pemdanya, tapi dari BSI Maslahat. Cuman kita harus minta izin Pemda memang untuk mengubah layout ini. Kering, ini kering biasa. Ini kakao kering biasa. Jadi kalau kita cium juga dia aromanya coklat ya. Nah, tapi ini yang harganya 60.000 sekilo, 70.000 sekilo. Tapi sudah bersih seperti ini dia. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini yang sudah difermentasi, artinya lebih kuat lagi. Nah, ini aromanya juga lebih dominan. Nah, ini yang harganya 120.000. Tapi syaratnya harus biji kakao Sabang. Kalau ini udah fermentasi belum? Ini yang fermentasi. Yang ini belum? Yang itu bukan. Bukan. Berarti kalau ini difermentasi seperti itu? Iya, benar. Tadi kata abang yang dibeli di sini yang fermentasi ya? Yang fermentasi kita beli, yang non fermentasi juga kita beli. Oh gitu. Iya, jadi dua-dua kita beli. Hanya yang untuk premium. Oh premium. Ya, Alfatur, teh itu yang dari fermentasi. Nah, yang lainnya itu dari yang biasa. Nah, jadi orang kan pengen tahu biji kakaonya seperti apa ya Pak ya. Nah, biji kakaonya tuh seperti ini kalau sudah di roasting dan dikupas. Nah, ini bisa dimakan langsung juga gitu. Kalau orangnya tahan makan pahit gitu, ini kita kasih langsung juga. Kalau yang orang-orang Eropa ada yang beli gini nggak? Iya. Jadi ini kita rubah jadi untuk aslinya ya seperti ini sudah dikupas. Tapi orang Eropa itu senangnya sudah di flakes. Oh, flakes gitu. Sudah jadi rempah renyah ya. Sudah kecil-kecil dia. Itu berapa gram? 250? Ini 250 gram. Nah, terus yang itu kulit sama yang tak tahu. Nah, ini kulit yang jadi tehnya Pak. Jadi kulitnya ini kan kita kupas. Nah, inilah dia kulitnya. Nah, kulitnya inilah yang jadi teh. Oh, gitu. Nah, terus salah satu kelebihan kakao Sabang itu dia itu nilai asam lemak bebasnya rendah.
sehingga bisa disimpan dalam waktu lama. Ini biji kakao fermentasi Sabang yang sudah kami simpan 3 tahun. Kalau dari daging buahnya ada diolah nggak? Daging kan di dalamnya itu dia memang putih itu ya Pak. Nah putih itu kalau kita jemur jadinya kayak gitu, hilang putihnya. Gitu. Biasanya kalau di luar itu diambil untuk buat nata de coco gitu, tapi dari kakao, nggak dari kelapa. Gitu itu beda lagi. Nah tapi kalau di kita memang dari biji kakaonya. Kalau dari kulit ini ada diolah nggak? Kulit. Untuk saat ini belum Pak, lebih ke pakan ternak saja. Oke. Tahun ke depan jadi gede. Nah ini juga fermentasi. Ini ya, ini fermentasi juga. Gitu. Ini memang kalau untuk yang premium, yang couverture itu kita pakainya kakao fermentasi Sabang. Gitu. 150.000. Nah, cuman untuk yang 80% tanpa susu, karena kalau orang luar negeri itu kan ada yang VG ya, tidak mau dengan susu, gulanya pun kita ambil gula aren. Nah, ini dia yang 80%. Ini favorit sekali karena bagi mereka kalau sudah ada tambahan pemanis tuh mereka tidak suka. Mereka maunya yang pure, yang alami, sehingga gulanya pun kita ambil gula aren dan kita tidak pakai susu juga. Gitu. 20% itu tetap memakai susu karena kita mau dia lebih creamy ya. Gitu. Itu sejak tahun berapa? Ini kayaknya dari 2023 juga Pak. Cuman baru terkemas baik itu akhir 2023. Awal 2024 baru kita punya kemasannya yang bagus seperti ini. Nah, teh coklat ini kita dapatkan juga tuh karena ada di satu YouTube, ada profesor dari Unpad itu bilang sebenarnya ini masih bisa diolah kalau langsung jadi pakan ternak. Ya jadinya ternaknya yang sehat, padahal di dalamnya antioksidan sama anti aging tinggi. Nah ini dia Pak. Itu logo halalnya dari mana tuh? Ini halalnya halal BPJPH. Oh, BPJH. Nah, dari Kemenak. Karena kalau nggak keluar dari kalau bukan BPJPH nanti nggak bisa kita daftarkan BPOM. Karena tahun ini kita mulai mau daftar BPOM Pak. Kalau yang MUI enggak? Itulah waktu kita kan dia aplikasi ya Pak ya. Nah begitu kita masukkan halal MUI ditolak aplikasi kita. Nah yang mereka terima tuh halal yang dari BPJPH yang mereka terima gitu. Nggak mau diapa-apain gitu. Kalau bisa dia yang kayak gini aja. Mereka lebih suka. Ini direbus sama mereka langsung diminum dan dikunyah. Atau masukin ke oatmeal, atau dimasukin ke oatmealnya mereka, atau dijadikan topping biskuitnya mereka. Mereka kan bisa buat kue-kue gluten free gitu ya. Nah toppingnya tuh yang gini mereka suka. Gitu. Kalau ini gula aren, yang lain pakai gula biasa. Yang lain gula biasa. Hanya ini yang memang spesial supaya rasa kakao Sabangnya itu lebih terasa. Kalau buah ini misalnya dari daerah apa? Daerah macam Jaboy apa tuh ada karakteristik sendiri nggak? Misalnya ini dari Jaboy, ini dari Serui gitu. Oh itu saya kurang tahu Pak. Kayaknya harus nanya ke penyuluh ya. Karakteristik beda-bedanya. Saya tahunya nanti waktu saya rasa. Nah ini dominannya apa? Paling itu aja. Oh gitu. Berarti udah jadi biji gini. Kemasan gini itu dari apa desainnya itu dari dinas Disperinda atau gimana? Ini kita desain sendiri. Tapi kalau untuk kemasan sebentar ya, Bang Rahmat. Nah ini Pak, kalau untuk kemasan dari. Kalau untuk kemasan yang bawah dengan yang ini, yang duluan mana nih? Untuk kemasan Pak ini luar yang bawah dia karena kan kemarin itu sebelumnya ya kemasannya itu berbentuk kotak. Jadi dalam beberapa pengkajian produksi itu kita melakukan beberapa perubahan karena terkait dia dalam segi pengemasan itu kan memerlukan waktu yang harus efisien waktu. Jadi dengan kita merubah kemasan menjadi seperti sekarang ini bisa memproduksi lebih banyak dalam waktu 1 hari.
Terus kalau yang di atas itu karena bentuk kualitas yang kita tonjolkan adalah coklat dengan bentuk yang premium, jadi makanya kita kasih konsep packagingnya tuh ya bentuknya lebih elegan, lebih diminati dan lebih kekinian sekarang gitu. Kalau desain kita Desain sendiri atau desain gimana? sendiri Pak. Kita konsultasi dengan tim-tim desain kita yang ada yang di Jakarta di bagian-bagian percetakan packagingnya seperti gitu. Itu kita konsep sendiri. Jadi konsepnya tuh memang asli dari Jepang sendiri gitu. Kekinian, cocok dijadikan oleh-oleh, kalau dikasih gift ke teman-teman itu jadi daya tarik sendiri. Kalau yang premium ini batas expirednya berapa lama? Batas expirednya tuh 1 tahun Pak 1 tahun. untuk produk. Kalau yang Rata-rata 1 tahun. 1 tahun yang bawah nih sama juga. Iya sama. Kalau teh sama juga. Sama. Tapi kalau teh di 1 Harusnya tahun bisa lebih. bisa lebih ya Pak. Harusnya bisa lebih. Biasanya kami nggak sampai setahun sih barang udah Habis. habis. Paling lama barang terduduk itu sebulanan lebih Ya, jadi nggak pernah nyampe 3 bulan pasti udah recycle dia. Oh, gitu. Mutar lagi, ambil lagi dari produksi baru, ambil lagi dari produksi baru. Cuman kekurangan coklat ini Mbak, kita tidak bisa masuk ke sembarangan stand atau toko-toko itu. Jadi kita pilih toko-tokonya kayak seperti di pelabuhan itu kan banyak toko-toko yang suhu udaranya tuh tidak apa ya Mbak, tidak Panas, panas dia. Jadi kan coklat itu kan lembek deh. Pak. Iya. sensitif dia dengan suhu. Takutnya dia lembek waktu dipegang, jadi kamu tuh dia kurang ini ya, kurang suka kalau lembek. Dia merasa kalau dalam lembek itu nggak layak dikonsumsi lagi, padahal enggak. Ini ada kerjasama dengan Sujuya Banda Aceh nggak gitu? Belum Pak. Jadi kalau misalnya kita udah tahap pengurusannya sampai izin edarnya keluar, izin edar kan sudah sampai tahap PPPOB nggak salah saya di BPOM. Kalau itu sudah keluar, kemarin itu terkait kenapa belum keluar karena terkait pabrik ini harus memenuhi layoutnya standar BPOM. Ini kan sudah kita ubah, nanti di tahun ini kita ajukan lagi BPOM-nya. Mungkin kita ada tahap untuk ke sana. Kemarin itu ada rencana masukkan ke Simpang 5 Grocery. Iya. Target kita juga ke Sudia Mall seperti itu Pak. Mungkin ada toko-toko souvenir yang di Banda Aceh juga untuk pasar oleh-olehnya. Dengan ini di ekspor nggak? Ekspor, untuk pasar ekspor belum kayaknya. Belum. Paling dibawa oleh wisatawan lokal, wisatawan asing, tapi belinya di sini. Nah, kita pernah ada permintaan dari IG, cuman kita waktu itu belum begitu mempelajari tata cara pengiriman ke sana. Jadi kendalanya hanya di pengiriman, gitu Pak. Tapi kalau untuk biji kayaknya kami Belum kita keluarkan. Karena kalau bisa yang kita keluarkan itu bukan green bean, tapi produk olahannya, gitu. Kalau rencana pembuatan kafe dan agrowisata itu udah dijalankan atau masih tahap rencana? Kalau agrowisata seperti cetak coklat Pak, itu sudah berjalan. Ada beberapa tamu yang sudah mulai cetak coklat dari wisatawan sampai tamu-tamu kedinasan itu sudah pernah melakukan tahap agrowisata seperti cetak coklat sendiri. Pergi ke kebun kakao, kita tunjukin kebunnya, bagaimana petani memanennya, penyemuran sampai tahap fermentasinya. Itu udah. Nah, cuman ada beberapa kendala kalau misalnya di pabrik itu kan tempat ruangan cetak coklat itu kan masih sempit, terbatas gitu. Jadi kita rencana kita kembangkan lagi. Kalau rencana kafenya di mana? Di sini? Iya, di sini. Di samping ini nanti rencana kafe kita. Nah, cuman kan memang butuh pertama biaya, terus kita kan harus ajukan izin lagi dulu ke Pemda karena kita mau merubah layout lagi. Nah, kemarin udah disetujui, makanya kita bisa rubah layoutnya seperti ini. Kalau rencana kafe itu ada bantuan dari mana? Dari BI atau dari Belum ada. Atau dari Telkom itu BMW? Belum ada, Pak. Rencana juga mungkin dari keuntungan. Ya, kalau ada keuntungan kita mau bangun kafenya rencananya sama dapur.
Tanggapan masyarakat wali kota atau BPKS gimana Pak? Kalau wali kota positif sekali Pak. Jadi Pak Wali, Pak Jul pernah kemari, kita pernah ngobrol di ruangan VIP. Makanya salah satu program dari wali kota kan kakao Pak. Ya. Karena sudah ada industri pengolahnya di Sabang gitu. Jadi beliau positif sekali, sangat positif. Nah kalau dari BPKS memang kita belum ada komunikasi secara langsung sebenarnya Pak. Mungkin nanti kalau bisa berkomunikasi, mungkin ada banyak program yang bisa kita jalankan bersama BPKS juga. Pembentukan koperasi kakao itu sejak tahun berapa? November 2022 itu koperasi produsen kakao Jaya Mandiri berdiri ya dengan akta notaris, terus Kemenkumhamnya itu udah resmi semuanya itu dari November 2022. Jadi setelah terbentuk koperasi baru buat produksinya atau ini duluan di jalan koperasi selanjutnya? Sebenarnya di awal kita sudah pernah buat coklat sendiri nih Pak, tapi kan belum ada lembaganya. Nah terus yang kedua kan masih di skalanya tuh rumahan istilahnya kan, walaupun sekarang skalanya masih rumah tangga juga, tapi dapurnya itu masih nyatu dengan dapur rumah. Nah itu kenapa kita bentuk koperasinya, lalu kita bentuk dapur produksi sendiri gitu. Jangan campur dengan dapur produksi rumah tangga. Produksi di sini sejak tahun berapa? Yang di sini? Januari 2023, jadi 2 bulan setelah berdiri. Oh, 2 bulan. Masih sewa atau udah dilimpah ke Pemda? Enggak, ini masih sewa. Masih sewa. Masih sewa. Kirain udah milik sendiri. Enggak, ini masih aset Pemda, kan nggak bisa kita beli ya. Jadi kalau memang kita mau berubah layout, ya itu kita harus izin dulu ke Pemdanya gitu. Berarti ini di bawah Disperindak? Kalau secara UMKM ya semua UMKM di bawah Disperindak. Tapi kalau dibilang secara langsung sih ya kita berdiri sendiri. Nah kita itu memang koperasi sendiri yang tidak terkait dengan dinas, tapi pelaporannya kan tetap ke dinas. Ya. Kalau yang tadi apa tanah dan bangunan ini? Itu ke BPKD. Oh, BPKD. Bidang aset ya, aset Pemda. Tadi rencana kapan itu? Kalau ini kita lihat keuntungan di tahun ini, kalau bisa direalisasikan tahun ini itu jauh lebih baik. Karena memang wisatawan ya Pak, terutama yang dari Malaysia, mereka tuh pengen sekali bisa duduk di ruangan ini minum coklat, terus ngerasain perbedaan coklat-coklat lainnya. Bahkan ada beberapa yang sudah beli, mereka tuh mau duduk sambil minum coklatnya gitu. Nah itu sudah setahun lebih permintaan wisatawan tuh itu. Bahkan ada wisatawan yang sudah datang berkali-kali. Kayak wisatawan Malaysia itu udah datang berkali-kali dia kemari gitu. Jadi dia udah nanyain juga, kok kafenya belum jadi-jadi, kok kafenya belum jadi-jadi gitu. Kalau dengan Dinas Pariwisata Sabang dan Dinas Pariwisata Provinsi itu ada kerjasama nggak? Untuk Dinas Pariwisata Sabang cukup banyak bantuan untuk promosi Pak. Jadi misalnya ada mungkin perjalanan dinas keluar, itu pasti oleh-oleh yang dibawa salah satunya coklat kita. Jadi memang cukup terpromosi kita oleh Dinas Pariwisata. Termasuk kemarin ada Cut Abang Cut Ade, itu juga Dinas Pariwisata mengambilnya itu kakao kita, cocok bang kita. Oh, untuk souvenir gitu? Iya gitu. Dan untuk mereka jadikan video Pak, yang dibawa ke Agam Cut Ade di pusat Banda Aceh ya untuk pemilihan itu. Kafe ini rencana ada penambahan atau cukup di sini aja? Untuk saat ini mungkin semuanya akan terkonsentrasi di sini dulu Pak. Karena memang kalau kita harus nambah lahan dan harus nyewa lagi kan berarti itu jadi penambahan beban untuk koperasinya kan. Tapi kalau memang di sini kan masih lahan yang kita sewa gitu. Jadi bisa kita kembangkan lagi. Favorit yang bule-bule tadi yang mana? Yang 80% tadi Pak. 80%. Terus ini. Kalau ini yang khusus Eropa ya? Iya, ini kalau Eropa mereka rata-rata ini. Premium dengan ini ya? Iya. Kalau yang teh itu? Ini Malaysia. Oh, Malaysia. Ini Malaysia, ini Malaysia, ini Malaysia. Nah, tapi kalau Eropa ini 80% sama ini. Nah, ini yang kemarin kita sempat dapat permintaan 50 kilo untuk dikirim ke Jerman. Tapi karena kita memang belum pelajari cara pengiriman luar negeri, jadi terkendala di situ kemarin. Nah, cuman saat ini waktu kita mau menghubungi lagi, ya karena kemarin sudah terkendala, jadinya sudah dingin istilahnya.
gitu. Tapi mereka sangat suka dengan nips ini yang masih alami. Kalau yang dari Amerika ada yang nggak tertarik? Mungkin ada ya Pak, tapi mereka secara umum saja gitu. Ada beberapa datang dari Amerika ya beli makan, wah ini beda, cuman seperti itu. Tapi kalau yang dari Jerman, terutama Jerman ya, karena mereka budaya, kalau kita ada budaya ngopi, kalau di Jerman itu budayanya budaya nyoklat. Sama Turki, beberapa orang Turki yang datang kemari dari travel itu juga sangat suka dengan coklatnya kita. Nah kalau Malaysia itu sudah favorit sekali. Kalau Malaysia semua. Iya itu favorit sekali mereka, semuanya mereka borong, terutama teh tadi. Kalau yang dari Turki itu mereka apa? Yang premium dengan teh? Kalau semua? Turki premium dengan ini Pak. Nah biasa, terutama yang almond dan tiramisu. Dari Turki itu almond sama tiramisu mereka sangat suka. Kalau biji mereka enggak? Biji mereka kurang. Kalau yang Eropa berbiji? Ya kalau Eropa biji yang mereka cari, yang rasanya semakin mirip rasa biji itu mereka semakin suka. Berarti yang original gitu? Iya, semakin suka mereka. Harapan ke depan dengan industri cokbang ini apa untuk Sabang? Sebenarnya kita ingin memperkenalkan Sabang itu dengan kakao yang unik. Itu harapan kita sehingga kita bisa menembus pasar ekspor juga. Walaupun dari Sabangnya sendiri harus dibenahi dulu baik dari hulu dan hilirnya. Tapi kakao itu salah satu komoditi yang indah untuk dunia. Karena ada penikmat-penikmat kakao di luar sana yang sama seperti penikmat kopi, sama maniaknya. Nah, kalau kita bisa mengambil pasar internasional itu, di mana kita sudah coba turis-turis asing yang datang kemari mereka sangat suka. Nah, ada kemungkinan itu akan selain meningkatkan nama daerah, itu akan meningkatkan kesejahteraan juga untuk orang-orang Sabang. Karena Sabang itu kan ujung pulau Sumatera. Dia udah yang paling ujung. Kalau kita mau bilang bahan-bahan di sini juga sangat terbatas. Kalaupun kita butuh distribusi dan lain sebagainya, kita menunggu dulu dari Banda Aceh. Terjadi sesuatu pasti ada naik turun harga barang. Nah itu kita berharap bahwa orang-orang Sabang ini bisa meningkat ekonominya dari kakao Sabang. Kalau efek banjir kemarin yang terjadi di Aceh ini untuk kapasitas produksi dan penjualan ada pengaruh nggak? Kalau untuk kapasitas produksi kita tidak ada pengaruh sebenarnya ya Pak ya. Tapi kalau untuk pembelian bahan baku itu berpengaruh. Karena sebagian besar bahan baku kan distribusinya dari luar. Contohnya kayak susu, kan di Sabang tidak ada merek yang kita perlukan. Nah terus kalau gula harganya jadi naik. Nah terus wisatawan kan turun Pak. Karena kita ada musibah, jadi penjualannya ikut turun. Jadi secara tidak langsung kita ada efeknya. Kalau secara langsung memang belum nampak. Kira-kira berapa persen efeknya, Pak? Wah kalau dari efek penjualan tinggi Pak. Tinggi ya? Bisa mencapai 40-an sampai 50-an persen itu kita terpangkas di bulan 12. Oh, jadi dari bulan 12 itu 40%? Iya, itu drop penjualannya memang. Dari penjualan online itu banyak pengaruh nggak? Seharusnya kalau kita bisa masuk ke marketplace itu banyak pengaruhnya karena di TikTok, di Instagram itu selalu nanya ada nggak di marketplace. Contohnya Shopee, Tokopedia gitu. Tapi karena kita belum bisa punya itu karena dianggap daerah bebas ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada regulasi baru dan lainnya itu ya kita nggak tahu. Tapi akhirnya ya mereka pesannya dari WA tadi. Dari WA, dari IG, mereka DM, dari TikTok, mereka DM, ya kita kirim dengan pengiriman seperti biasa, JNT, JNE. Itu wilayah Indonesia atau keluar juga? Saat ini baru wilayah Indonesia saja. Oh, gitu. Untuk keluar kita belum pernah kirim. Kalau di Cokbang, di koperasi kita 60.000 per kilo yang biasa, 120.000 per kilo itu yang fermentasi. Nah kalau harga secara umum di pengepul saat ini di Sabang 25.000 sampai 30.000 per kilo. Itu dalam setahun terakhir? Atau stabil? Enggak, dia naik turun terus Pak. Tapi sampai saat ini turun terus sih ya. Apalagi semenjak kemarin musibah itu turun terus.
Karena pernah harga kakao di Sabang itu ratusan ribu, turun sampai sekarang 25 sampai 30 ribu per kilo. Waktu banjir berapa? 30 ribu. 30. Sekarang? Masih sekitaran 30 ribu. Nah, jadi di pengepul itu harga rata-rata kita bilang. Tapi kalau memang kualitasnya bagus dijual ke Cokbang, kita tetap ambil harga 60 ribu per kilo. Yang biasa 120 ribu per kilo itu yang fermentasi.